Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan materi imbal hasil atas modal investasi dan analisis profitabilitas. Kelompok 7 ada Nisa Fitriana, Nilam Cahyaningsi, Rafiska Putri, Salsabila Nur Aini, Sayutri Mari Desta. Tujuan analisisnya, analisis laporan keuangan melibatkan penilaian risiko dan imbal hasil. Imbal hasil atas modal investasi return of invest capital mengacu pada laba perusahaan relatif terhadap tingkat dan sumber pendanaan. Imbal hasil atas modal investasi merupakan ukuran keberhasilan perusahaan dalam menggunakan pendanaan untuk menghasilkan laba. Bab ini menggambarkan imbal hasil atas modal investasi dan relevansinya terhadap analisis laporan keuangan. Bab ini akan menjelaskan variasi pengukuran imbal hasil atas modal investasi dan interpretasinya. Bab ini juga memisahkan imbal hasil atas modal investasi ke dalam komponen penting sebagai tambahan pemahaman mengenai kinerja perusahaan dan operasi di masa datang. Pentingnya imbal hasil atas modal investasi. Kinerja perusahaan dapat dianalisis dengan beberapa cara. Pertumbuhan pendapatan, laba bersih dan aset merupakan ukuran kinerja yang umum digunakan. Namun, tidak satupun dari ukuran-ukuran ini yang dapat digunakan secara terpisah sebagai ukuran kinerja perusahaan yang komprehensif. Hubungan antara laba dengan investasi modal disebut pengembalian atas investasi modal atau ROIC, atau pengembalian atas investasi atau ROI. Mungkin merupakan ukuran kinerja perusahaan yang dikenal luas. Ukuran ini dapat membandingkan keberhasilan perusahaan atas pengelolaan investasi modal, memungkinkan kita menilai pengembalian perusahaan relatif terhadap risiko investasi modal, dan membandingkan pengembalian atas investasi modal dengan pengembalian investasi alternatif. Pengembalian atas investasi modal digunakan dalam berbagai area dalam analisis termasuk yang pertama mengukur efektivitas manajerial, yang kedua mengukur profitabilitas, yang ketiga ukuran untuk perencanaan dan pengendalian. Mengukur efektivitas manajerial, tingkat imbal hasil dan modal investasi utamanya tergantung pada keahlian, ketersediaan sumber daya, kepandaian, dan motivasi dari manajemen. Manajemen merupakan keputusan pendanaan, investasi, dan operasi. Mengukur profitabilitas, imbal hasil atas modal investasi adalah sebuah indikator penting mengenai kekuatan keuangan jangka panjang perusahaan. Imbal hasil atas modal investasi menggunakan ukuran ringkasan utama dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan untuk menilai profitabilitas. Ukuran untuk perencanaan pengendalian imbal hasil atas modal investasi berperan penting dalam perencanaan, penganggaran, mengordinasi, mengevaluasi, dan mengendalikan aktivitas bisnis. Imbal hasil ini terdiri dari imbal hasil dan kerugian yang diperoleh segmen atau divisi perusahaan. Komponen imbal hasil atas modal investasi. Pengembalian atas investasi modal dihitung sebagai berikut. Laba per modal investasi. Mendefinisikan modal investasi. Pengukuran berbeda dari modal investasi yang digunakan mencerminkan perspektif penggunaan yang berbeda. Aset operasi neto. Banyak analisis memisahkan neraca dan laporan laba rugi menjadi komponen operasi dan non-operasi, dan menghitung pengembalian aset operasi bersih. Sebagai ringkasan ukuran kinerja, aktivitas operasi merupakan aktivitas inti perusahaan. Aktivitas ini meliputi seluruh aktivitas yang dibutuhkan untuk membawa produk atau jasa perusahaan ke pasar serta melayani kebutuhan para pelanggan. Dalam laporan laba rugi, aktivitas operasi biasanya meliputi penjualan, harga pokok penjualan, dan beban penjualan umum serta administrasi. Di neraca, aktivitas operasi diwakili oleh aset dan beban yang berhubungan dengan akun-akun laporan laba rugi di atas, seperti piutang usaha, persediaan, aset tetap, utang usaha, dan beban yang masih harus dibayar.
Lebih spesifik lagi, RNOA atau laba operasi bersih setelah pajak, Net Operating Profit After Tax atau NOPAT rata-rata aset operasi bersih atau Net Operating Asset NOA. Modal ekuitas saham biasa. Pengembalian ekuitas biasa dinyatakan sebagai laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata ekuitas biasa. Ekuitas biasa dapat juga dinyatakan sebagai total aset dikurangi utang dan saham preferen. Menghitung modal investasi untuk satu periode. Investasi modal untuk suatu periode umumnya dihitung menggunakan rata-rata modal yang tersedia bagi perusahaan selama periode tersebut. Metode yang paling umum digunakan adalah menambah saldo awal dan akhir tahun investasi modal lalu dibagi dua. Metode yang lebih akurat adalah dengan merata-ratakan jumlah interim, misalnya menambahkan jumlah investasi modal tiap akhir kuartal dan membaginya dengan 4. Penyesuaian terhadap modal investasi dan laba. Analisis pengembalian atas investasi modal menggunakan angka laporan keuangan sebagai titik awal. Beberapa angka yang tidak dilaporkan di dalam laporan keuangan juga perlu diperhitungkan. Beberapa penyesuaian seperti yang berhubungan dengan persediaan mempengaruhi pembilang maupun penyebut pengembalian investasi modal sehingga mengurangi pengaruhnya. Menghitung pengembalian investasi modal. Yang pertama, imbal hasil atas aset operasi neto. RNOA atau laba operasi neto setelah pajak dibagi dengan rata-rata aset operasi neto. Aset dan kewajiban operasi adalah pos yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha perusahaan dan meliputi kas piutang usaha, persediaan beban dibayar di muka, aset pajak tangguhan, aset tetap, dan investasi jangka panjang yang terkait dengan akuisisi strategis. Kewajiban operasi bersih adalah utang usaha dan beban yang masih harus dibayar serta kewajiban operasi jangka panjang dan kewajiban pajak tangguhan. Aset non-operasi meliputi investasi dalam efek yang dapat diperdagangkan, investasi non-strategis, dan investasi dalam operasi yang dihentikan sebelum dijual. NOA atau kewajiban keuangan neto, NFO, ditambah dengan ekuitas pemegang saham. NFO kewajiban non-operasi dikurangi dengan aset non-operasi. NOPAT itu penjualan dikurangi beban operasi lalu dikali dengan 1 dikurang beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. 2. Imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa. Pengembalian atas ekuitas biasa dihitung sebagai berikut. Laba bersih atau dividen saham preferen atau rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. ROCE terdiri dari 2 komponen yaitu pengembalian operasi dan pengembalian non-operasi. Menganalisis imbal hasil atas aset operasi neto. Imbal hasil investasi modal berguna dalam evaluasi manajemen, analisis profitabilitas, serta perencanaan dan pengendalian. Penggunaan pengambilan atas investasi modal untuk tugas-tugas di atas menuntut pemahaman menyeluruh atas pengukuran pengembalian ini. Ini karena pengukuran pengembalian mengandung komponen yang berpotensi untuk menyumbangkan pemahaman atas kinerja perusahaan. Bagian ini akan membahas pengembalian tersebut ketika investasi modal dilihat dari sudut pandang operasi. Biasanya disebut sebagai pengembalian atas aset operasi bersih atau RNOA. Memisahkan imbal hasil atas target operasi neto. RNOA, rumusnya laba operasi bersih setelah pajak atau NOPAT dibagi rata-rata aset operasi bersih atau NOA. Kita dapat memisahkan pengembalian ini menjadi komponen yang bermakna secara relatif terhadap penjualan. Pemisahan pengembalian atas aset operasi neto adalah RNOA sama dengan margin laba operasi neto dikali perputaran aset operasi neto. Margin NOPAT
Dan perputaran NOA merupakan pengukuran yang bermanfaat dan menganut analisis mendapatkan pemahaman atas profitabilitas suatu perusahaan. Pengaruh leverage operasi. Dampak kewajiban operasi terlihat dalam alternatif kesamaan RNOA berikut ini. RNOA sama dengan NOPAT dibagi penjualan dikali penjualan dibagi rata-rata OA dikali 1 plus OLLEV, di mana OA adalah aset operasi kotor dan OLLEV adalah kewajiban rata-rata dibagi rata-rata NOA. Adalah rasio leverage kewajiban operasi karena OLLEV memiliki nilai positif. Kenaikan OLLEV akan meningkatkan RNOA. Hubungan antara margin laba dan perputaran aset. Margin laba merupakan fungsi dari penjualan, harga jual dikali unit terjual, dan beban operasi. Perputaran juga merupakan fungsi dari penjualan. Penjualan dibagi aset. Akibatnya meningkatkan margin laba dan dengan menaikkan harga jual akan berdampak pada unit terjual. Pengurangan beban operasi yang berkaitan dengan pemasaran sebagai usaha meningkatkan profitabilitas juga biasanya berdampak pada permintaan untuk meningkatkan profitabilitas juga biasanya akan berdampak pada permintaan atas produk. Harga jual, pemasaran, lead bank, produksi, dan sejumlah area usaha lain harus dikelola secara efektif untuk memaksimalkan RNOA. Disagregasi margin laba. Margin laba operasi atau OPM didefinisikan sebagai laba operasi neto setelah pajak dibagi penjualan. Margin laba operasi merupakan fungsi dari harga jual per unit produk atau jasa dibandingkan dengan biaya per unit yang dikeluarkan untuk membawa produk atau jasa tersebut ke pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan setelah penjualan. Untuk tujuan analisis, margin laba sebelum pajak dapat dipisahkan menjadi beberapa komponen. PM sebelum pajak sama dengan PM penjualan sebelum pajak ditambah PM sebelum pajak lainnya. Lalu PM penjualan sebelum pajak sama dengan margin bruto dibagi penjualan, dikurang beban penjualan dibagi penjualan, dikurang beban administrasi dibagi penjualan, lalu dikurang R dan G dibagi penjualan. PM sudah sebelum pajak lainnya sama dengan laba ekuitas dibagi penjualan dikali item khusus dibagi penjualan. Beberapa hal penting dalam analisa profitabilitas. Yang pertama, laba kotor atau gross profit. Laba kotor diukur dari pendapatan dikurangi harga pokok penjualan dan sering dilaporkan dalam bentuk persentase yang dihitung dari laba kotor dibagi dengan penjualan. Laba kotor harus cukup besar untuk menandai pengeluaran bersifat diskresi penting yang berorientasi pada masa depan seperti penelitian dan pengembangan, pemasaran, serta iklan. Analisa terhadap perubahan penjualan dan harga pokok penjualan akan berguna dalam mengidentifikasi pendorong utama laba kotor. Perubahan laba kotor sendiri seringkali terjadi akibat salah satu atau kombinasi dari perubahan berikut. Yang pertama ada kenaikan atau penurunan volume penjualan, kenaikan atau penurunan harga jual unit, dan yang terakhir kenaikan atau penurunan biaya per unit. Yang kedua ada beban penjualan atau selling expense. Pentingnya hubungan antara beban penjualan dan pendapatan bervariasi untuk tiap industri dan perusahaan. Di beberapa perusahaan tertentu, beban penjualan terutama komisi yang sangat bersifat variabel, sementara di perusahaan lain sebagian besar bersifat tetap. Ketika beban penjualan sebagai persentase dari pendapatan menunjukkan adanya kenaikan, yang perlu menjadi perhatian adalah kenaikan beban penjualan yang menghasilkan kenaikan pendapatan. Beberapa beban promosi penjualan tertentu khususnya periklanan menghasilkan manfaat sekarang dan masa depan. Mengukur manfaat masa depan yang diberikan oleh beban ini memang cukup sulit. Selain mempengaruhi penjualan masa depan, pengeluaran ini juga memberikan perdagangan tentang kecenderungan manajemen untuk mengelola laba yang dilaporkan. Yang ketiga ada beban umum dan administrasi atau general and administrative expense, yaitu sebagian besar beban umum dan administrasi bersifat tetap. Kebanyakan
karena beban ini meliputi pos-pos seperti gaji dan sewa. Disegresi perputaran aset. Ukuran standar perputaran aset untuk menentukan pengembalian atas aset adalah penjualan atau rata-rata aset operasi neto. Perubahan komponen pada tingkat perputaran setiap aset dapat berguna dalam analisis suatu perusahaan. Bagian berikut akan membahas perputaran aset untuk komponen akun aset dan akun kewajiban. Ukuran utilitas aset yang paling relevan adalah penjualan, karena penjualan pada dasarnya adalah laba. Umumnya, tingkat perputaran mencerminkan produktivitas relatif tiap aset, atau tingkat volume penjualan yang kita peroleh dari setiap nilai yang diinvestasikan dalam satu aset tertentu. Namun, bukan berarti tingkat perputaran aset yang lebih tinggi baik daripada yang rendah. Memang kita dapat meningkatkan tingkat perputaran dengan menurunkan investasi dalam aset, tetapi hal tersebut bisa saja menjadi kontraproduktif. Contoh, kita membutuhkan tingkat persediaan tertentu untuk mendukung tingkat penjualan saat ini. Jika tingkat ini mengalami penurunan, kita menghadapi resiko kehabisan barang dan kehilangan penjualan. Jadi, investasi dalam aset harus dioptimalkan dan tidak selalu harus diminimalkan. Perputaran piutang usaha. Tingkat perputaran piutang usaha dapat didefinisikan sebagai berikut. Perputaran piutang usaha yaitu penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Piutang merupakan aset yang harus didanai oleh biaya modal. Selain itu, piutang memiliki resiko penagihan dan membutuhkan overhead tambahan dalam bentuk bagian kredit dan penagihan. Dari sudut pandang ini, mengurangi tingkat piutang akan mengurangi biaya tersebut. Akan tetapi, jika kita mengurangi terlalu banyak melalui kebijakan kredit yang terlalu ketat, dampaknya akan merugikan penjualan. Oleh karena itu, piutang harus bisa dikelola secara efektif. Pandangan alternatif dari perputaran piutang usaha adalah periode penagihan rata-rata yang dihitung dari periode penagihan rata-rata sama dengan piutang usaha dibagi rata-rata penjualan harian. Ukuran ini mencerminkan lamanya piutang usaha belum tertagih secara rata-rata. Perputaran persediaan. Tingkat perputaran persediaan dapat dihitung sebagai berikut. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Rasio ini menggunakan HPP sebagai ukuran volume penjualan karena penyebutnya. Persediaan dilaporkan berdasarkan harga perolehan, bukan harga pasar. Penurunan rasio perputaran persediaan seringkali mengindikasikan bahwa produk perusahaan tidak kompetitif. Mungkin karena ketinggalan zaman atau teknologi. Perusahaan menginginkan persediaan dalam jumlah mencukupi untuk memenuhi tuntutan pelanggan tanpa kehabisan persediaan dan tidak lebih pula. Seperti periode penagihan rata-rata, pandangan alternatif tingkat perputaran persediaan adalah jumlah hari persediaan rata-rata beredar sama dengan persediaan dibagi rata-rata beban pokok penjualan harian. Rata-rata jumlah hari dalam persediaan memberikan indikasi tentang rentang waktu persediaan tersedia untuk dijual. Untuk mencapai jumlah hari rata-rata dalam persediaan sedikit mungkin, kita dapat meminimalkan bahan baku melalui teknik manajemen produksi, seperti pengiriman just in time atau pengurangan persediaan dalam proses melalui penggunaan proses produksi secara efisien yang menghilangkan bottleneck. Selain itu,
Perusahaan ingin meminimalkan persediaan barang, jadi dengan sebisa mungkin melakukan produksi berdasarkan pesanan, bukan perkiraan permintaan. Alat manajemen ini akan meningkatkan perputaran persediaan dan mengurangi jumlah rata-rata dalam persediaan. Perputaran aset operasi jangka panjang. Perputaran aset operasi jangka panjang dihitung sebagai berikut. Perputaran aset operasi jangka panjang sama dengan penjualan dibagi rata-rata aset operasi jangka panjang. Industri pasar modal seperti perusahaan manufaktur membutuhkan investasi besar dalam aset jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan ini memiliki perputaran aset operasi jangka panjang yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tidak padat modal, seperti perusahaan jasa. Tingkat perputaran aset operasi jangka panjang dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pembilang melalui kenaikan produksi atau penjualan, atau dengan mengurangi penyebut. Perputaran utang usaha. Aset operasi lancar seperti persediaan sebagian besar didanai oleh utang usaha. Utang ini biasanya mewakili pendanaan bebas bunga sehingga lebih murah daripada menggunakan uang yang dipinjam untuk mendanai pembelian persediaan atau produksi. Tingkat perputaran utang usaha dapat dihitung sebagai berikut. Perputaran utang usaha sama dengan beban pokok penjualan dibagi rata-rata utang usaha. Karena dirasa lebih murah, perusahaan lebih memilih untuk memanfaatkan sumber pendanaan murah ini sebanyak mungkin sehingga memiliki tingkat perputaran utang usaha yang rendah. Artinya, tingkat utang yang tinggi. Menurunkan tingkat perputaran utang usaha dapat dicapai dengan menunda pembayaran kepada pemasok, di mana penundaan pembayaran ini dapat mengganggu hubungan dengan pemasok jika digunakan secara berlebihan. Oleh karena itu, utang harus dikelola secara cermat. Perputaran modal kerja operasi bersih. Modal kerja operasi bersih sama dengan aset operasi lancar dikurangi kewajiban operasi lancar. Tingkat perputaran modal kerja operasi dihitung sebagai berikut. Perputaran modal kerja operasi neto sama dengan penjualan neto dibagi rata-rata modal kerja operasi neto. Perusahaan umumnya menginginkan tingkat perputaran modal kerja operasi bersih yang lebih tinggi daripada lebih rendah. Karena perputaran modal kerja operasi yang lebih tinggi mencerminkan investasi dalam modal kerja yang lebih kecil untuk setiap penjualan. Menganalisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa. Kreditor biasanya menerima pengembalian dalam jumlah tetap atas pendanaannya. Begitu pula pemegang saham preferen yang menerima dividen tetap, namun pemegang saham biasa tidak menerima pengembalian tetap, melainkan memiliki klaim atas laba residu suatu perusahaan hanya setelah seluruh pendanaan lainnya lunas. Oleh karena itu, pengembalian atas ekuitas saham biasa, Return on Common Shareholder Equity atau ROCE, sangat penting artinya bagi pemegang saham biasa. ROCE memegang peranan penting dalam penilaian ekuitas seperti yang digambarkan dalam rumus berikut. Di mana V adalah nilai perusahaan, BV adalah nilai buku ekuitas pemegang saham, K adalah pengembalian yang diharapkan. Jadi jika ROCE lebih tinggi dari K, maka nilainya meningkat sebesar kelebihan dari yang ditunjukkan oleh nilai bukunya.
Memisahkan imbal hasil atas ekuitas saham biasa. Dalam praktiknya, penghitungan ROCE memakai saldo rata-rata selama periode yang dianalisis, seperti pengembalian atas aset operasi bersih. Untuk tujuan analisis ROCE dipisah menjadi beberapa komponen. Perhitungan ROCE. ROCE sama dengan laba bersih dikurang dividen saham preferen dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. ROCE sama dengan RNOA ditambah LEV dikali spread. Keterangan RNOA yaitu pengembalian atas aset operasi bersih. LEV atau leverage keuangan yaitu rata-rata NFO atau rata-rata ekuitas. NFO yaitu kewajiban keuangan bersih. RNOA dikurang ekuitas. Spread yaitu RNOA dikurang NFR. NFR tingkat keuangan bersih sama dengan NFE dibagi rata-rata NFO atau nilainya bisa positif atau negatif. NFE beban keuangan bersih sama dengan beban bunga dikurangi pengembalian investasi untuk aset non-operasi atau nilainya bisa positif atau negatif. Leverage keuangan akan menaikkan ROE sepanjang spread positif. Dengan kata lain, jika perusahaan mendapatkan pengembalian atas aset operasi yang lebih tinggi daripada biaya utang yang mendanai aset tersebut, kelebihan pengembaliannya akan memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Pembedaan ROCE menjadi komponen operasi atau RNOA dan non-operasi LEV dikali spread penting karena yang pertama, banyaknya perusahaan yang memberikan barang dan jasa sebagai usaha utamanya. Yang kedua, aktivitas operasi berdampak jangka panjang dan paling nyata pada nilai perusahaan. Yang ketiga, meskipun kenaikan ROE dapat diperoleh melalui penggunaan leverage keuangan secara bijaksana, pembayaran utang atau pokok dan bunga adalah kewajiban kontraktual yang harus dipenuhi. Spread merupakan fungsi dan tingkat bunga atas utang dan pengembalian investasi yang dapat dilihat secara terpisah sebagai berikut. NFE atau NFE dibagi NFO sama dengan tingkat bunga dikali FL dibagi NFO dikurang pengembalian atas aset keuangan dikali FA atau FA dibagi NFO. Di mana FL adalah kewajiban keuangan dan FA adalah aset keuangan. Kebanyakan perusahaan meminjam dengan tingkat bunga tetap sehingga NFE kemungkinan tetap, namun bagian pengembalian investasi kemungkinan berfluktuasi sesuai pergerakan pasar modal. Menghitung imbal hasil atas modal investasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jika ROCE turun, perlu diidentifikasi komponen yang menyebabkannya agar dapat menilai kinerja perusahaan di masa lalu dan masa depan dengan lebih baik. Yang kedua, menilai area dengan potensi perbaikan ROCE terbesar dan kemungkinan perusahaan dapat melakukan strategi itu dengan sukses. Yang ketiga, analisis strategi perusahaan dan potensi perbaikan tergantung pada kondisi industri dan perekonomian. Menilai pertumbuhan ekuitas saham biasa, tingkat pertumbuhan ekuitas. Tingkat pertumbuhan ekuitas biasa dapat dinilai melalui retensi laba yang menekankan pertumbuhan ekuitas tanpa pendanaan eksternal. Dengan asumsi retensi laba dan pembayaran dividen yang konstan dari waktu ke waktu. Tingkat pertumbuhan ekuitas. Tingkat pertumbuhan ekuitas dihitung sebagai berikut. Laba bersih dikurang dividen saham preferen dikurang dividen saham biasa dibagi rata-rata ekuitas biasa. Tingkat pertumbuhan ekuitas yang berkelanjutan.
Tingkat pertumbuhan ekuitas yang dapat dipertahankan atau sustainable equity growth rate mengakui bahwa pertumbuhan internal perusahaan tergantung retensi laba dan pengembalian yang diperoleh dari laba yang ditahan. Tingkat pertumbuhan ekuitas yang berkelanjutan sama dengan ROCE dikali 1 dikurang tingkat pembayaran. Untuk mengestimasi tingkat pertumbuhan ekuitas, masa depan sebaiknya merata-ratakan atau mengakui tingkat pertumbuhan yang dapat dipertahankan selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, perlu mengakui potensi perubahan retensi laba dan ramalan ROCE. Pertanyaan dan jawaban kelompok 7. Yang pertama, jelaskan mengenai imbal hasil atas aset operasi neto. Bagaimana perhitungannya sesuai dengan ilustrasi di halaman 57-60. Jawabannya, aset operasi neto sama dengan aset operasi dikurangi liabilitas operasi. Aset operasi dan liabilitas adalah pos yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis perusahaan. Mencakup antara lain kas, piutang usaha, persediaan, biaya dibayar di muka, aset pajak tangguhan, aset tetap, dan investasi jangka panjang yang terkait akuisisi strategis. Atau seperti investasi yang menggunakan metode ekuitas, goodwill, dan aset tak berwujud yang diakuisisi. Imbal hasil atas aset operasi neto atau return on net operating asset dihitung sebagai berikut. RNOA sama dengan laba operasi neto setelah pajak dibagi rata-rata aset operasi neto. Ilustrasinya yaitu diketahui pada tahun 2015 PT ABC memperoleh laba operasi neto setelah pajak sebesar 360 juta dan rata-rata aset operasi neto sebesar 550 juta dan diminta hitung RNOA. Jawabannya, RNOA sama dengan laba operasi neto setelah pajak dibagi rata-rata aset operasi neto. RNOA sama dengan 360 juta dibagi 550 juta dan hasilnya 65,45%. Yang kedua, jelaskan mengenai imbal hasil atas aset operasi neto. Bagaimana perhitungannya sesuai dengan ilustrasi halaman 57-60. Imbal hasil atas ekuitas saham biasa atau return on common equity, yaitu ROCE, adalah kepentingan besar untuk pemegang saham perusahaan. Pemegang saham biasa tidak diberikan imbal hasil tetap ataupun yang dijanjikan. Berbeda dengan saham preferen yang biasanya menerima dividennya secara tetap. Oleh karena itu, imbal hasil ekuitas pemegang saham merupakan ukuran paling penting bagi pemegang saham biasa. Imbal hasil atas ekuitas saham biasa dapat dihitung dengan rumus laba neto dikurangi dengan dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Diilustrasikan, pada tahun 2012 lalu, ekuitas rata-rata pemegang saham perusahaan PT Maju Raya sebesar Rp550.500.000 dengan laba bersih sebesar 115 juta dan dividen atas saham preferen sebesar 25.500. Jawabannya 215 juta dikurangi dengan 25.500 dibagi dengan 550 juta yang hasilnya itu 34,45%. Nomor 3, jelaskan pemisahan imbal hasil atas aset operasi neto yang ada di tampilan 8.3. Nah, jadi hubungan NOPAT terhadap penjualan disebut margin laba operasi neto atau yang disebut net operating profit margin atau cukup disebut margin NOPAT dan mengukur profitabilitas operasi perusahaan secara relatif terhadap penjualan. Hubungan penjualan terhadap NOA disebut perputaran aset operating neto atau net operating asset turnover, atau cukup disebut perputaran NOA dan mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari aset operasi neto. Pemisahan ini menyoroti peran dari setiap komponen baik
baik margin NOPAT maupun perputaran NOA, dalam menentukan imbal hasil atas aset operasi neto atau RNOA. Margin NOPAT dan perputaran NOA merupakan pengukuran yang berguna untuk dan membutuhkan analisis untuk memperoleh pemahaman profitabilitas perusahaan. Jadi pada tampilan 8.3, tingkat pertama dari analisis ini berfokus pada interaksi antara margin NOPAT dan perputaran NOA. Tingkat analisis yang kedua menyoroti faktor-faktor penting lainnya yang menentukan margin laba dan perputaran aset. Nomor 4, bagaimana analisis imbal hasil atas aset operasi neto? Berikan penjelasan sesuai dengan ilustrasi tampilan 8.4 dan penjelasan di halaman 63-66. Analisis imbal hasil atas aset dapat mengungkapkan pemahaman tambahan mengenai aktivitas strategis sebagai contoh pertimbangan 20 dalam industri yang sama dengan imbal hasil atas aset operasi neto yang identik berikut ini. Di sini ada PTA dan PTB. Penjualan PTA sama dengan $1 juta, PTB $20 juta. Laba di PTA ada 10.000. Maaf, ini ada 100.000, lalu PTB ada 100.000 juga. Lalu ada aset di PTA 10 juta, lalu PTB 10 juta juga. Lalu margin NOPAT di PTA 10%, di PTB 0,5%. Lalu perputaran NOA-nya PTA 0,1, PTB 2,0. Lalu terakhir imbal hasil atas aset operasi neto 1% dan PTB sama 1%. Imbal hasil atas aset operasi neto dua perusahaan terlihat buruk, namun tindakan korektif secara strategis untuk setiap perusahaan berbeda-beda. Analisis atas kasus tersebut harus mengevaluasi kemungkinan kesuksesan manajerial dan faktor lain dalam memperbaiki kinerja. Secara khusus, PTA memiliki margin NOPAT sebesar 10%, sedangkan PTB memiliki margin lebih rendah. Di sisi lain, $1 yang diinvestasikan dalam aset PT hanya menghasilkan penjualan sebesar $0,10, sedangkan PTB menghasilkan penjualan sebesar $2 untuk setiap $1 yang diinvestasikan. Oleh karena itu, salah satu bagian dari analisis berfokus pada PTA mengajukan pertanyaan seperti mengapa perputarannya begitu rendah, apakah aset tersebut menghasilkan imbal hasil yang kecil atau tidak memberikan imbal hasil sama sekali, apakah ada aset yang menganggur yang perlu dilepas, apakah aset dimanfaatkan secara tidak efisien atau tidak efektif. PTA berharap dapat mencapai perbaikan secara cepat dengan berkonsentrasi pada peningkatan perputaran dengan meningkatkan penjualan, mengurangi investasi, atau keduanya. Hal ini mungkin lebih sulit dari PTA untuk meningkatkan margin laba melebihi norma industri. Lalu PTB menghadapi skenario yang berbeda. Analisis menyarankan agar PTB yang harus berfokus pada mengoreksi rendahnya margin laba. Alasan rendahnya margin laba sangat bervariasi, tetapi biasanya disebabkan metode produksi yang tidak efisien, lini produk yang tidak menguntungkan, kelebihan kapasitas dengan biaya tetap yang tinggi, atau beban penjualan administrasi yang berlebihan. Perusahaan dengan margin laba yang rendah terkadang menemukan bahwa perubahan selera dan teknologi membutuhkan penambahan investasi dalam aset untuk menandai penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mempertahankan imbal hasil atas aset perusahaan harus meningkatkan margin labanya, atau jika tidak, produksi tidak lagi akan menghasilkan uang. Bagaimana analisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa? Berikan penjelasan sesuai dengan halaman 71-74. Imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa atau return on common shareholder equity atau hanya disebut imbal hasil atas ekuitas biasa adalah
kepentingan besar untuk pemegang saham perusahaan. Kreditur biasanya menerima imbal hasil tetap pada pembiayaannya. Pemegang saham preferen juga biasanya menerima dividen tetap, akan tetapi pemegang saham biasa tidak diberikan imbal hasil tetap ataupun yang dijanjikan. Pemegang saham ini memiliki klaim atas laba residu dari perusahaan hanya setelah seluruh sumber pembiayaan dibayarkan. Oleh karena itu, imbal hasil ekuitas pemegang saham merupakan ukuran paling penting bagi pemegang saham biasa. Hubungannya antara imbal hasil ekuitas pemegang saham dan imbal hasil atas aset operasi neto juga penting karena hal ini mendukung analisis kesuksesan perusahaan dengan leverage keuangan. Sekian presentasi kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.